Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini kita akan membahas pembahasan TBS UTBK 2020 untuk aspek pengetahuan kuantitatif part yang keempat. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, langsung saja. Nanti kita akan membahas mengenai sudut, luas, dan keliling dalam suatu bangun. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk mengingatkan kembali mengenai garis dan sudut. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini ada dua garis yang sejajar kemudian dipotong oleh garis yang lainnya. Nah, kita harus bisa membedakan mana itu sudut sehadap, mana itu sudut bertolak belakang, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dan sebagainya. Yang pertama adalah sudut sehadap. Sudut sehadap ini nanti adalah suatu sudut yang hadapnya atau arahnya itu sama. Karena nanti di arahnya sama, besarnya juga sama. Oke, pada gambar yang bisa dikatakan sebagai sudut sehadap ini adalah sudut 1 dan sudut 5. Kita akan lihat sudut 1, oke, dia menghadap ke kiri atas. Kemudian sudut 5 dia juga sama-sama menghadap ke kiri atas, besar sudutnya sama. Berarti sudut 1 dan sudut 5 ini bisa dikatakan sebagai sudut yang sehadap. Selain itu, untuk sudut sehadap yang lain bisa ada di sudut 2 dan sudut 6. Sudut 2 menghadap ke kanan atas, sudut 6 sama-sama di kanan atas. Begitu pula dengan sudut 4 dan sudut 8, dia adalah sudut yang sehadap. Sudut 4 berada di kiri bawah, sudut 8 juga ada di kiri bawah. Dengan arah yang sama, nanti besar sudutnya juga sama pula. Nah, ada satu lagi yang merupakan sudut sehadap, yaitu sudut 3 dan sudut 7. Sudut 3 berada di kanan bawah, kemudian sudut 7 juga berada di kanan bawah, sehingga sudut 3 dan sudut 7 dikatakan sebagai sudut yang sehadap. Kemudian yang kedua ada sudut yang bertolak belakang. Apa itu bertolak belakang? Berarti sudutnya itu saling berlawanan. Nah, nanti besarnya sama, berlawanan arah di sini. Oke, misal sudut 1 dan sudut 3. Oke, di sini ada sudut 1. Dia menghadap ke kiri atas, lawannya adalah kanan bawah, yaitu sudut 3. Berarti sudut 1 dan sudut 3 itu adalah sudut yang bertolak belakang dengan besar sudut yang sama. Ada juga sudut 2 dan sudut 4. Sudut 2 ini mengarah ke kanan atas, lawannya sudut 2 ini bertolak belakang dengan sudut 4 yang berada di kiri bawah. Oke, yang lainnya ada sudut 5, nanti akan bertolak belakang dengan sudut 7. Ini 5, bertolak belakang dengan sudut 7. Dan sudut 6 sama dengan sudut 8. Sudut 6 berada di kanan atas, berlawanan atau bertolak belakang dengan sudut 8 yang terletak di kiri bawah. Dia adalah sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Besarnya juga sama. Kemudian yang ketiga ada sudut dalam berseberangan, besarnya sama. Oke, sudut dalam, apa maksudnya dalam? Berarti dia berada di dalam dua garis yang saling sejajar ini. Berseberangan berarti saling berseberangan, satu di kiri, satu di kanan. Contoh, yaitu sudut 3 dan sudut 5. Oke, di sini ada sudut 3. Oke, dia berada di kanan bawah ya. Kemudian ada sudut 5, dia berada di kiri atas. Nah, antara 3 dan 5 ini saling berseberangan. Yang satu berada di kanan, yang satu berada di kiri. Kenapa dikatakan di dalam? Karena dia berada di dalam dua garis yang sejajar. Nah, nanti besarnya sudut 3 dan sudut 5 itu sama.
Contoh yang lain adalah sudut 4 dan sudut 6. Sudut 4 ini berada di dalam dua garis yang sejajar terletak di kiri. Sudut 6 juga berada di dalam dua garis yang berseberangan, tapi dia berada di sisi kanan. Berarti sudut 4 dan sudut 6 adalah sudut dalam yang berseberangan, besarnya juga sama. Kemudian ada sudut luar berseberangan. Oke, sudut luar berarti dia berada di luar, di area sini, luar. Di luar dua garis yang saling sejajar. Oke. Nah, besarnya sama juga. Contoh, sudut 1 dan sudut 7. Oke, sudut 1 di sini ada berada di luar dua garis sejajar. Ini terletak di kiri. Nah, dia akan berseberangan dengan sudut 7. Sudut 7 ada di luar dua garis sejajar, letaknya di sebelah kanan. Berarti sudut 1 dan sudut 7 ini adalah sudut yang luar berseberangan. Contoh lain adalah sudut 2 dan sudut 8. Sudut 2 juga berada di luar dua garis yang sejajar, berada di letak kanan. Sedangkan sudut 8 juga berada di luar dua garis yang sejajar ini. Oke, dia berada di sebelah kiri. Artinya sudut 2 dan sudut 8 ini saling berseberangan dan berada di luar dua garis yang sejajar. Oke, kemudian ada sudut dalam sepihak. Dia berada di dalam dua garis yang sejajar sepihak, berarti dia berada di sisi yang sama. Nanti jumlahnya adalah 180 derajat. Sebagai contoh, sudut 4 dan sudut 5. Ada sudut 4 terletak di sebelah kiri dalam. Sudut 5 juga berada di sebelah kiri dalam. Berarti nanti sudut 4 dan sudut 5, kalau mereka saya totalkan, total sudutnya adalah 180 derajat. Begitu pula dengan sudut 3 dan sudut 6. Sudut 3 berada di dalam, sudut 6 juga berada di dalam. Oke, dan dia sepihak karena sama-sama berada di sebelah kanan. Berarti nanti total 3 dan total 6 itu adalah 180 derajat. Nah, yang terakhir adalah sudut luar sepihak. Jumlah keduanya adalah 180. Berarti dia berada di luar dua garis yang sejajar. Sepihak artinya berada di arah yang sama. Oke, contohnya sudut 2 dan sudut 7. Sudut 2 berada di luar dua garis sejajar. Letaknya di kanan. Sudut 7 juga berada di luar dua garis sejajar, letaknya di sebelah kanan. Nah, berarti dia sepihak antara sudut 2 dan sudut 7. Nanti totalnya 180 derajat juga. Nah, yang lain adalah sudut 1 dan sudut 8. Sudut 1 dan sudut 8 totalnya nanti 180 derajat. Nah, itu penjelasan mengenai garis dan sudut. Kita akan langsung ke tipe soalnya. Oke, di soal yang pertama, besar nilai X pada gambar di atas adalah berapa? Oke, ini adalah X, kita harus mencari X, tapi sebelumnya kita harus mengingat kembali konsep sudut yang sudah saya jelaskan tadi mengenai sudut sepihak, sudut bertolak belakang, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dan yang lainnya. Oke, di sini ada dua garis yang sejajar, saya perjelas saja garisnya. Garis yang berada di atas atau garis AB dan garis yang di bawah yaitu garis CD. Nah, kemudian di sini ada satu garis yang memotong yaitu garis AD. Oke, saya perpanjang saja garisnya agar lebih jelas. Nah, untuk mencari sudut X atau nilai X di sini, nah kita bisa lihat sudut A atau sudut BAD di sini bernilai 45 derajat. 45 derajat ini berada di dalam dua garis yang sejajar. Nah, dengan kata lain, saya bisa mencari sudut D. Kenapa saya bisa mencari sudut D? Karena antara sudut A dan sudut D ini adalah sudut dalam berseberangan. Mereka berseberangan letaknya. Kemudian
bersama-sama berada di dalam dua garis jajar. Dengan kata lain, nanti sudut A nilainya ini akan sama dengan nilai sudut D, atau sudut BAD akan sama dengan sudut ADC. Oke, berarti karena mereka sudut dalam berseberangan, nanti di sudut ADC atau saya sebut sudut D saja, nilainya adalah 45 derajat Celcius. 45 derajat. Nah, kemudian bagaimana cara mencari nilai X? Oke, X di sini kan dia lurus dengan garisnya ini. Nah, dengan kata lain X itu sama saja penjumlahan dari sudut C dan sudut D. Kenapa bisa? Karena X itu nanti kan sama saja 180 karena ini adalah garis lurus dikurangi dengan nilai sudut yang berada di sini. Nah, atau lebih mudahnya X itu nanti penotalan dari sudut C dengan sudut D. Berarti X adalah sudut C ditambah sudut D. Sudut C 25, sudut D 45 derajat. Hasilnya adalah 70 derajat, sehingga nomor 1 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Jika AB sama dengan AC, maka besar sudut BDC adalah berapa? Oke, ini B, D, dan C. Berarti dengan kata lain yang ditanyakan adalah besar sudut D. Oke, kita bisa lihat gambar yang berada di soal ini adalah suatu segitiga. Kemudian, karena nilai AB sama dengan nilai AC, berarti kan AB, ini AB sama dengan nilai AC, bisa saya katakan segitiganya adalah segitiga sama kaki. Karena dia segitiga sama kaki, nanti besarnya sudut C dan besarnya sudut B ini akan sama. Dengan kata lain, karena dia sama, saya bisa mencari sudut C. Sudut C itu nanti besarnya 180 derajat dikurangi dengan besarnya sudut A dibagi 2. Oke, nah karena segitiga 180 derajat, berarti sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat dibagi 2. Berarti 140 derajat dibagi 2 hasilnya adalah 70 derajat untuk sudut C. Berarti ini saya tulis sudut C adalah 70 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut BDC. BDC ini juga merupakan suatu bangun segitiga. Karena segitiga nanti total sudutnya juga 180 derajat. Sehingga untuk mencari besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat tambah 25 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 95 derajat hasilnya adalah 85 derajat. Sehingga soal nomor 2 hasilnya adalah yang C, 85 derajat. Oke, langsung ke soal nomor 3. Besarnya nilai X pada gambar di atas adalah berapa? Oke, kita akan mencari nilai X. Oke, ini adalah nilai X. Nah, seperti pada soal-soal sebelumnya, ini kan ada garis sejajar, dua garis yang sejajar. Oke, garis CD dan garis AB. Dia dipotong oleh AD. Oke. Nah, karena ada perpotongan di situ, nanti sudut E itu juga sama dengan 70 derajat karena mereka merupakan sudut yang saling bertolak belakang. Oke, tidak bingung ya. Kemudian untuk mencari sudut
BEA, kita bisa mencari sudut BEA terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini merupakan suatu garis lurus. Garis lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, karena sudut E-nya sudah 70 derajat, berarti sudut BEA di sini 180 dikurangi 70, berarti hasilnya adalah 110 derajat. Berarti di sini ada 110 derajat. Sekarang kita baru bisa mencari nilai X, karena ini adalah suatu bangun segitiga. Seperti tadi, segitiga itu besar sudut keseluruhan adalah 180 derajat. Berarti nanti nilai X 180 derajat dikurangi 110 ditambah 30. Berarti 180 derajat dikurangi 140 derajat. Hasilnya adalah 40 derajat. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal yang nomor 4. Oke, jika besar sudut P dan H berturut-turut adalah 45 dan 25 derajat, maka besar sudut R adalah berapa? Oke, P di sini saya akan tulis dia sebesar 45 derajat, sedangkan sudut H adalah di sini ya 25 derajat. Oke. Nah, saya akan perjelas garis-garisnya dulu untuk mencari besar sudut R. Jadi di sini ada dua garis jajar. Garis yang berada di kiri dan garis yang berada di sebelah kanan. Dia dipotong. Saya perpanjang saja perpotongannya. Oke. Nah, kenapa saya potong? Agar kita bisa mencari. Nah, di sini kan kita bisa mencari sudut ini. Oke, karena dia garis lurus itu 180 derajat, berarti sudut ini adalah 180 derajat dikurangi dengan R. Nah, kalau kalian lihat, ini kan tadi ada dua garis jajar ya, kemudian dipotong. Oke. Nah, P ini kan terletak di dalam dua garis jajar. Dia sudutnya akan sama dengan sudut yang berada di sini. Berarti ini sama saja sudut P. Kenapa bisa? Karena mereka adalah sudut dalam yang berseberangan. Nah, sehingga ini membentuk bangun suatu segitiga yang nanti totalnya adalah 180. Berarti kan nanti P ditambah 180 kurangi R ditambah sudut H sama dengan 180 derajat. Ini bisa saya coret-coret 180 derajatnya. Sehingga kita masukkan sudut T adalah 45. Ini tadi coret-coret ya. Kemudian sudut H adalah 25 derajat. Sehingga 70 kurangi R sama dengan 0 derajat, pindah ruas, berarti R sama dengan 70 derajat. Nomor 4 jawabannya adalah yang D. Oke, mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal mengenai luas dan keliling bangun. Pertanyaannya, luas daerah yang diarsir. Oke, di sini ada segi 4, ada persegi, dan ada lingkaran. Oke, berarti kan saya bisa mengatakan untuk mencari luas daerah yang diarsir ini, ada dua daerah yang diarsir, berarti kan luas segi 4 dikurangi luas lingkaran. Nah, aslinya kalau luas segi 4 dikurangi luas lingkaran kan ada 4 daerah ya, daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Karena yang diarsir hanya 2 daerah, berarti nanti luas yang diarsir adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran dibagi 2. Karena yang diarsir hanya ada 2 daerah. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi, luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kita masukkanlah angkanya. Kalau sisinya 8 berarti R rusuknya. Oke, berarti adalah 4 ya nanti.
Oke, berarti 8 dikali 8 dikurangi Pi kali 4 kuadrat. 8 kali 8 adalah 64, 4 kuadrat adalah 16 Pi. Ini bisa saya bagi 2, 64 nanti dibagi 2 itu adalah 32. Sedangkan 16 kalau dibagi 2 nanti adalah 8. Sehingga hasil akhirnya adalah 32 dikurangi 8P. Nomor 5 jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor 6, keliling persegi PHRS atau persegi yang besar adalah 80 cm dan keliling persegi ABCD atau persegi yang kecil adalah 40 cm. Pertanyaannya, luas daerah yang diarsir. Kita bisa mencari luas daerah yang diarsir kalau kita tahu sisi dari masing-masing persegi yang ada. Nah, di sini kan sisinya belum ada. Yang diketahui baru nilai keliling. Berarti kita mencari sisinya dulu. Keliling persegi itu rumusnya adalah 4 kali S. Kita akan menghitung sisi dari persegi PHRS. Kelilingnya tadi 80 sama dengan 4 kali S, berarti S sama dengan 80 bagi 4, hasilnya adalah 20. Sedangkan untuk persegi yang kecil, kelilingnya adalah 40. 40 sama dengan 4 kali S, berarti S sama dengan 40 bagi 4, hasil akhirnya adalah 10. Berarti kita mencari luas daerah yang diarsir, luas persegi PHRS dikurangi luas persegi ABCD. Berarti sisi kali sisi dari persegi PHRS dikurangi sisi kali sisi persegi ABCD. Berarti 20 dikali 20 dikurangi 10 kali 10. 400 dikurangi 100, hasilnya adalah 300. Nomor 6 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 7. Jika kedua lingkaran memiliki panjang jari-jari 2 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah berapa? Oke, kita bisa mencari luas daerah yang diarsir dengan cara mengurangkan luas dari persegi panjang dikurangi dengan luas 2 kali lingkaran ya, karena lingkarannya di sini ada 2. Oke, berarti kita harus mencari panjang dan lebar dari persegi panjangnya dulu. Tadi ada keterangan jari-jari dari lingkaran 2 cm. Berarti sekian, separuh itu 2. Dengan kata lain, diameter dari satu lingkaran 2 tambah 2 yaitu 4. Jadi sekian itu 4. Atau lebarnya saya katakan 4. Kemudian lingkaran satunya juga jari-jarinya 2, berarti diameternya juga 4 untuk lingkaran satunya. Berarti untuk panjangnya 4 tambah 4 adalah 8. Oke, ketemu. Berarti tinggal luas daerah yang diarsir, luas persegi panjang dikurangi 2 kali luas lingkaran. Berarti panjang kali lebar dikurangi 2 kali pi r kuadrat. Panjangnya 8, lebarnya 4. Dikurangi 2 kali pi kali rusuknya tadi 2 ya, 2 kuadrat. Berarti 32 dikurangi 8 pi. Karena tidak ada pilihan 32 dikurangi 8 pi, kita bisa keluarkan. Berarti kan 32 itu sama saja 8 dikali 4. Berarti 8 dikali 4 kurangi P. Nomor 7 jawabannya adalah yang B. Nomor 8, keliling lingkaran pada gambar di samping adalah 44 cm. Jika luas daerah yang diarsir adalah 246 cm kuadrat, maka keliling persegi ABCD adalah berapa? Nah, kita bisa mencari keliling persegi ABCD kalau kita tahu sisi masing-masing dari persegi yang ada. Tapi sebelumnya kita harus mencari rusuk dari lingkaran. Oke, keliling lingkaran sudah diketahui angkanya, bahwa keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 pi r. Kelilingnya adalah 44 sama dengan 2 dikali pi-nya kita menggunakan 22/7 saja dikali R, sehingga R sama dengan 44 kali 7 dibagi 22 kali 2. Kan 22 kali 2 itu kan sama dengan 44. Berarti dia bisa saya coret-coret dengan 44.
Berarti R-nya hasilnya adalah 7. Nah, luas daerah yang diarsir itu aslinya kan sama dengan luas persegi ABCD dikurangi dengan luas lingkaran. Oke, berarti luas yang diarsir sudah diketahui 246. Ini tadi 246. Kita tahu luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi, sedangkan luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Berarti 246 sama dengan sisi kuadrat dikurangi, pi 22/7, jari-jarinya adalah 7. Berarti ini bisa saya coret-coret. 22 dikali 7 kan 154. Berarti 246 sama dengan S kuadrat dikurangi 154. Berarti S kuadrat sama dengan 246 ditambah 154. Dengan kata lain S kuadratnya adalah 400. Berarti S adalah akar dari 400, hasilnya adalah 20. Nah, yang ditanyakan adalah keliling. Keliling persegi itu rumusnya adalah 4 kali S, berarti 4 dikali 20 hasilnya adalah 80. Sehingga soal nomor 8 jawabannya adalah yang C. Soal terakhir nomor 9, luas daerah yang diarsir adalah berapa? Bisa kita lihat daerah yang diarsir ini adalah suatu segitiga. Dengan kata lain, luas dari segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? Kan alasnya yang berada di sini. Tadi panjang dari persegi ini itu adalah 10. Dan sudah diketahui ini 6, berarti alasnya adalah 4. Tingginya kita menggunakan, ini adalah tingginya yaitu 10. Berarti tinggal dimasukkan saja 4 kali 10 bagi 2. Ini bisa saya coret, ini bisa saya coret, berarti 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. Sehingga nomor 9 jawabannya adalah yang A. Sekian dulu untuk pembahasan dari pengetahuan kuantitatif kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian, see you.